Mari bersama kita naikkan doa untuk penghantar memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan teramat baik dan teramat mengasihi kami. Tuhan mengampuni kami dan menjadikan kami manusia-manusia baru yang diperlengkapi dengan kasih karunia Kristus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama seperti Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu, hari kemenangan, hari ibadah, hari persekutuan, maka kami berkeyakinan kuat bahwa gereja ada itu untuk merayakan kemenangan-kemenangan iman, merayakan kemenangan-kemenangan kasih, merayakan kemenangan pengampunan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kami memiliki keluarga. Kami bersyukur kami memiliki gereja. Kami bersyukur lebih daripada semuanya itu kami memiliki Tuhan yang hidup, yang hadir bersama dengan kami di setiap pergulatan persoalan hidup kami. Hari ini kami ingin berjumpa dengan Tuhan lewat pemberitaan firman setelah kami menikmati puji-pujian dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Saatnya kami menikmati firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, jadikan kami tanah yang sangat amat baik, sehingga setiap benih yang Kau taburkan, firman yang Kau nyatakan, langsung berakar, bertumbuh, dan berbuah 100 kali ganda, 60 atau 30 kali ganda. Hidup kami diubahkan tidak sama seperti ketika kami masuk, kami makin diperlengkapi saat kami keluar untuk melakukan sesuatu yang penting dalam kehidupan, untuk belajar, mengasihi, dan mengampuni sebagai praktek iman. Terima kasih Tuhan untuk GKMI Kenari, berkati hamba Tuhan, berkati majelis, berkati pengurus, bahkan di pos cabangnya, Tuhan juga akan berkati. Kami bersyukur ya Tuhan, sekali lagi, bila jam ini efektif karena Tuhan bekerja dan Roh Tuhan menyertai setiap kami, memberikan wahyu, pengertian, pewahyuan kepada kami, karena kami membukanya dan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat tentunya. Senang sekali saya bisa diundang melayani bersama-sama GKMI Kenari. Atas nama Sinode GKMI kami menyambut persekutuan ini dan sangat bersuka cita karena gereja Tuhan mulai aktif kembali di ibadah onsite-nya, sementara ada streaming di dua hybrid ya, onsite sama online. GKMI Anugerah juga minggu kemarin, Anugerah Layan Kembangan tempat saya melayani, salam juga dari pengurus dan jemaat. Minggu kemarin kami baru mulai pertama kali. Setelah sekian lama tidak onsite, kita onsite langsung ada pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Kita bersyukur karena selain daripada itu pandemi 2 tahun Tuhan memberikan kepada kami gereja. Dulunya kami sewa di lantai 5 di Wisma Presisi. Setiap bulannya harus membayar 60-an juta, setiap bulannya 60 juta. Sekarang Tuhan kasih dengan luar biasa justru di masa pandemi. Kami memiliki 4 ruko dengan 4 tingkat dan harga sangat murah relatif karena di pusat niaga Puri, sentra niaga dekat Puri Mall dan Lipo Puri yang ada di sana dengan harga 17M. Dan Tuhan mencukupkan dengan caranya yang ajaib dan kita sudah membayar 14M dan 3M boleh dicicil 5 tahun. Anugerah Tuhan itu kalau Tuhan bekerja itu cepat dan luar biasa. Saya rasa kita semua akan mengalami anugerah penyertaan Tuhan, keajaiban-keajaiban kecil maupun keajaiban besar. Ketika kita bersekutu, 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, ketika kita bersepakat, ketika kita berdoa, anugerah Tuhan itu ajaib dinyatakan. Dan itu pengalaman day by day akan kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita memulai sesuatu yang akan mendasari bagaimana anugerah Tuhan itu tidak tertutup dalam hidup kita. Bagaimana penyataan Tuhan itu diberikan kepada kita. Ketika kami ngerti cara Tuhan bekerja, ngerti semacam ya tanda kutip Tuhan tidak bersyarat ya, tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai fondasi awalnya. Itu sangat penting. Ketika ini kita lakukan, yang lain itu menyusul. Sekali lagi, ketika ini kita lakukan, karya Tuhan yang lain itu seperti pintu yang terbuka, seperti pintu air yang dibuka, yang lain itu akan bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa, di luar pengertian-pengertian kita sebelumnya. Ketakutan-ketakutan kita diganti dengan kegembiraan dan sukacita yang besar. Hari ini kalau kita membahas tema diampuni untuk mengampuni, ini prinsip yang menarik untuk kita bisa praktekkan. Karena itu teks landasan Alkitabnya diambil dari kitab Lukas. Ini perumpamaan yang menarik. Lukas 15 itu ada 3 perumpamaan besar.
Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Semuanya berbicara apa? Kerajaan surga. Kerajaan surga berbicara yang terhilang ditemukan. Entahkah itu dalam bentuk ternak, usaha kita yang terhilang. Tuhan bisa pulihkan enggak? Tuhan bisa pulihkan. Entahkah itu berupa aset, harta, dirham, bisa hilang, bisa. Tuhan bisa temukan enggak? Tuhan bisa bantu temukan. Atau anak yang hilang. Ada orang yang berpikir keluarga itu adalah hal yang utama. Ada orang yang berpikir harta itu utama. Ada orang yang berpikir pekerjaan itu utama. Tapi di atas semua keutamaan itu, Tuhan itu yang utama. Ketika Tuhan dilibatkan di pekerjaan, ketika Tuhan dilibatkan di investasi-investasi kita, harta kita, atau di keluarga kita, maka ketika itu terhilang, ditemukan lagi. Dan ketika itu ditemukan, catatan Alkitab dengan sangat sederhana, tiga-tiganya, kerajaan surga bersukacita. Kerajaan surga bersukacita. Saya harap tidak ada yang terhilang dalam kehidupan kita. Kalau toh sempat terhilang, biarlah itu dipulihkan. Karena ketika pemulihan itu terjadi, kerajaan surga bersukacita. Nah, di dalam teks pembacaan kita dibatasi pada ayat yang pasal 15, ayat 17 sampai 23. Saya lanjutkan sampai ayat 23. Lukas 15. Lukas 15 ayat 17 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang lain nanti dibaca di rumah ya. Ini sangat menarik karena teks ini hanya ada di Injil Lukas, di Injil yang lain tidak ada. Lukas pada pasal 15 ayat 17 sampai 23 berkata demikian. Lalu ia, anaknya, menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Diampuni, untuk mengampuni adalah tema kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di gereja maupun ada di rumah atau dimanapun kita berada. Kita tahu bahwa hukum utama dan yang terutama dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, hukum utama dan yang terutama adalah hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dikatakan bahwa yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Tidak ada hukum lain. Bahkan di teks yang lain tidak ada. Bahkan seluruhnya, bukan hanya tidak ada hukum lain, seluruh kitab Taurat dan para nabi jika disimpulkan, itu intinya ini. Tergantung di hukum kasih. Semuanya itu tergantung pada hukum kasih. Ini prinsip dasar. Kita sering kali dikhotbahi, kita sering membaca, kita ngerti di luar kepala. Hukum utama yang terutama dalam kehidupan kita apa? Hukum kasih. Itu yang paling mendasar. Itu fondasinya. Jadi kalau yang ini belum tergenapkan, yang ini belum terlakukan, yang ini belum terejawantahkan, bagaimana kita bisa melakukan hukum-hukum kehidupan yang lainnya? Sulit. Banyak orang tidak mendasari rumah bangunan hidupnya, rumah tangganya dengan hukum yang mendasar ini. Hukum kepada Allah kasihnya dan kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Hukum kasih adalah landasan fondasi yang harus ada terlebih dahulu. Ini dasar, nggak usah ditawar. Sekali lagi, ini dasar, nggak usah ditawar.
Tapi masalahnya, kasih itu masih berupa konsep. Kasih itu masih berupa konsep. Dalam kisah Alkitab, atau menggunakan bahasa Alkitab, kasih itu merupakan benih. Masih berupa benih. Kasih itu merupakan benih. Ia hanya tinggal tetap menjadi benih dan tidak menjadi apa-apa. Ia hanya konsep untuk indah dibicarakan, indah dinyanyikan, indah dipuisikan, indah digombalkan, tetapi ia tidak berdampak apa-apa karena kasih memerlukan sebuah tindakan. Kasih memerlukan sebuah tindakan. Jadi kalau ia hanya berbicara soal kasih, khotbah hanya berbicara soal kasih, kita renungan berbicara soal kasih, bahkan di rumah kita ditempel soal kasih dan hukum kasih itu kita canangkan di sana di Markus 12 ayat 30 sampai 31, kita tempelkan di sana misalnya. Tetapi itu hanya benih, itu hanya konsep yang ideal. Ia tidak berubah apa-apa, ia tidak berdampak apa-apa kalau ia tidak dikerjakan. Ya tidak dihidupi. Jadi misalnya begini, misalnya David itu setiap hari, misalnya ya David, setiap hari ngomong sama istrinya. Di emoticon, love you, lope-lope, gambar hati, gambar muah-muah misalnya. Setiap hari, setiap pagi David itu ngirimkan dan ketika ketemu istrinya juga mengatakannya. Love you. Aku mengasihimu. Setiap hari dikatakan. Apakah David mengasihi istrinya? Mungkin. Seminggu kemudian istrinya bosan. Bolak-balik ngomong tok. Mengasihi, lope. Tapi cuman itu. Tidak ada tindakannya. Dingin di rumah, keluar masuk, biasa saja. Tapi kalau pergi, lope. Ini konsep. Pertama kali senang sekali. Wah, menikah awal-awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun masih lope, senang lah. Tapi kalau tidak ada tindakan apa-apa, ia hanya gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing. Kasih itu harus dimulai dari 2 tindakan. 1 yang namanya giving. 2 yang namanya forgiving. 1 itu memberi, 2 itu mengampuni. Kalau orang bicara soal kasih tapi tidak ada tindakan menyertai, mewujudkannya, ya seperti benih yang hanya tinggal benih. Orang mengasihi pasti giving. Maka sejak hari ini David berkomitmen, misalnya pulang nanti mampir di opor kuno. Dulu di depan sini ada opor kuno. Ya, opor zaman dulu, zaman saya kecil. Katanya udah pindah di sana, misalnya. Mampir, pulang, kasihkan ke istri. Nah, itu baru love. Jangan ngejai Pak TAD makan, pulang enggak bawa apa-apa. Tapi tulisannya lope. Kasih itu giving. Kasih itu giving. Orang tua memberikan kepada anak. Anak ketika sudah bekerja memberikan pada orang tua. Itu uhau, itu kasih, itu giving. Tidak ada kasih kalau tidak terwujud dalam ejawantah perilaku yang namanya giving. Orang mengasihi masih giving. Kita bisa mengatakan bahwa giving itu macam-macam ya. Giving bisa macam-macam sampai tingkatan tingginya sacrificing, berkorban. Ya, tapi mulai aja dulu dari giving. Kalau saudara berkata bahwa aku sangat mengasihimu, pasti akan giving. Sama seperti Bapak juga giving. Allah adalah kasih. Dan ketika ia adalah kasih, maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup kita. Giving. Allah bukan hanya memberikan semua-muanya. Ketika ia mengatakan, aku sangat mengasihimu, aku ingin menjadi bapamu. Maka Allah giving. Bahkan sebelum engkau ngerti, Allah sudah giving. Allah menciptakan, Allah mempersiapkan. Contohnya begini. Allah itu giving kita yang paling sederhana. Ikan atau kangkung misalnya gitu. Itu giving by God. Allah menciptakan, itu tumbuh kangkung, di air tumbuh-tumbuh. Kemudian itu diberikan Allah free. Lalu ada orang metik, lalu dijual sampai ke meja makan kita. Itu giving by God. Diberikan Allah bagi kita. Ikan dikembangbiakkan, lalu kita bisa menikmati makan ikan. Itu diberi persiapan. Apa? Providentia Dei.
Pemeliharaan Allah, penyertaan Allah itu terjadi sebagai sacrificing giving kepada kita. Bahkan saat kita masih zolim, masih dosa, masih jahat, masih liar, Allah sudah giving kepada. Ya berikan segala-galanya untuk kita. Sampai anaknya yang tunggal. Ketika kita masih dalam dosa, kita diberi, kita diampuni. Justru oleh karena Allah itu mengasihi. Karena itu kita bisa kemana? Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Karena begitu, landasannya itu toh. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka diberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal. Untuk menebus kita dari dosa. Itu giving. Jadi itu jelas-jelas bahwa ia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi teman kita pasti berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Yo ngopi. Nah, setelah ngopi, setelah semuanya selesai, sedekap. Sing bayar sapa? Mbah. Aku mau ngajak itu. Aku kan ayo ngopi. Lah kamu berangkat, ayo ngopi. Pesan. Aku cuma mengkoordinir. Jadi aku tipe koordinator. Sing bayar, ya mbah. Sing merasa kasihnya paling besar, kira-kira begitu. Saya pakai ini contoh sebagai bagian dari ngopi. Tapi di gereja juga begitu. Ayo ibadah. Begitu sudah wayahe persembahan, sedekap. Begitu ada kebutuhan, sedekap. Tuhan pasti akan mencukupkan. Iya, tapi melalui kamu juga. Tuhan kan mencukupkan, memberikan rumahnya Tuhan. Iya, tapi kamu menjadi penata layannya. Kalau kita belajar untuk giving, memberi, itu ekspresi cinta kita ukurannya kepada Allah. Jangan orang merasa bahwa ia pelit kepada Tuhan, lalu berharap berkat Tuhan makin banyak dalam hidupnya. Tuhan tidak bisa dibeli dengan persembahan kita, iya. Tapi hatimu yang bersuka cita karena memberi dan engkau bersuka cita karena engkau bisa mencintai Tuhan. Masakan Tuhan tidak mencintaimu lebih karena engkau mencintai Tuhan. Dan kegembiraan itu bersentuhan dengan kegembiraan Tuhan. Maka kerajaan surga bersuka cita. Teks ini itu luar biasa keren. Luar biasa keren. Anak yang hilang itu dikisahkan itu menggambarkan bukan hanya kerajaan surga tapi hati Bapa. Hatinya Tuhan. Punya 2 anak, kita udah tahu lah teks ini. Punya 2 anak, sulung bungsu. Bungsunya itu mungkin karena zaman dulu punya teman dari kota. Teman nongkrong. Hati-hati dengan teman nongkrong. Teman nongkrong ngopimu itu bisa mempengaruhi hidupmu hingga engkau bisa melawan bapakmu. Pilihlah teman nongkrong yang benar. Siapa itu? Ya saya lah, Pak Tro lah kira-kira gitu. Kalau ngopi ngesai saya. Pak Tro akan datang besok. Ketika teman nongkrongnya bicara soal kota lain, keliaran hidup, macam-macam. Dia mulai berimajinasi. Lalu dia mengatakan, aku perlu modal nih. Entah bagaimana caranya, entah bagaimana ngomongnya, dia minta warisan sebagian dari hidup, separuh dari bagian. Bapaknya masih hidup. Dan dia minta, orang Yahudi pada waktu itu, kalau ia masih di dalam otoritas bapaknya, belum 40 tahun, belum 30 tahun harus tampil, dan 40 tahun harus mandiri. Ketika dia masih muda, dan ini mesti belasan tahun, dia sudah meminta, itu ngalup, itu seolah-olah mengharapkan ayahnya sudah meninggal, meminta warisan terlebih dahulu. Dan ketika diberikan, apa yang dilakukan? Dia pergi. Dikisahkan bahwa dia pergi dan bukan hanya pergi, ini ayahnya sangat baik, ayahnya hidup kudus, di desanya itu sangat terkenal dan terhormat, tetapi dia di kota hidupnya liar dan memboroskan uang dari hasil kudus ayahnya, pekerjaan baik untuk dosa. Habis enggak? Semua yang untuk dosa akan cepat habis. Easy come, easy go. Dan ketika habis, dan itu sudah terkena prosalnya, mungkin seluruhnya ditato, misalnya zaman sekarang itu, ditato semua badannya. Sudahlah minumannya, sudah wajahnya semua berubah, temperamennya semuanya berubah. Semuanya berubah. Dan ketika setelah selesai kelaparan, biasanya penderitaan itu mengubah orang. Ketika penderitaan datang, kesulitan tidak bisa makan, baru ingat orang tua. Hei anak-anak, anak-anak, engkau menderita baru engkau ingat orang tuamu. Mah kirimi transferin. Tapi kalau senang, nggak pernah ngirimi orang tua. Nah, ketika dia menderita, dia ingat pulang. Yang menarik itu ayahnya menunggu setiap saat.
Saya bisa tahu bahwa ayahnya mesti bersyafaat. Ayahnya menunggu dan menanti. Karena apa? Ya di depan pintu rumah, menanti dengan penuh kerinduan. Kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Saat anaknya masih dari jauh compang-camping, ya sudah bertekad, aku jadi hamba, budak saja sudah bisa makan lebih baik. Dan ketika pertobatannya terjadi, dia cuman, aku mau minta ampun atau enggak, minta ampun atau enggak. Dan dia pulang. Dan ketika dia datang minta ampun, hukumlah aku, jadikan aku budak saja. Tapi ayahnya itu givingnya luar biasa. Dia giving, dia enggak dengerin anak-anak ngomong apa, dia enggak dengerin. Dia enggak pedulikan itu. Bapak, jadikan aku budakmu saja. Dia enggak mau dengerin. Dia langsung teriak kepada hambanya. Yuk kasih dia pakaian. Yuk kasih dia cincin. Yuk kasih dia kasut. Yuk pestakan dengan lembu terbaik. Sebab kita harus bersuka cita. Dan di dua inilah sang ayah itu giving. Dia jangan rasa no. Gimana sekarang? Kamu kan udah tak kasih tahu. Ayah kan sudah bilang, bapak kan udah ngomong. Kamu sih tidak dengar. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Enggak ada ceramah di situ. Langsung dia perintahkan, dia stop, berhenti. Anak yang sudah malu dan dipermalukan ini tidak usah diceramai. Giving. Dan dia giving dan dia lakukan yang kedua sekaligus. Forgiving. Dia mengampuni. Giving dan forgiving. Itu yang memantapkan perubahan anak ini. Sekali lagi, giving dan forgiving. Itu yang memantapkan perubahan anak ini. Anak ini memang sudah dimulai benih perubahannya saat dia kelaparan. Saat dia kelaparan, dia berpikir bahwa aku lebih baik memanjangkan hidupku dengan menjadi budak asal dikasih makan. Dia pulang kembali. Dia berubah. Tapi berubahnya ini baru sepersekian. Tapi yang bisa mengubah totalitas anak ini, itu giving dan forgiving. Saya ingin katakan Bapak Ibu, kalau saudara menghukum anakmu atau orang lain karena dia berbuat salah kepadamu, maka perubahan hidupnya dengan kata-katamu, dengan ancaman, dengan hukuman, merubah enggak? Bisa mungkin berubah. Tapi sepersekian persen. Yang bisa merubah total hidupnya adalah giving and forgiving. Merubah anak ini. Karena itu, marilah kita mulai dengan belajar. Tema kita diampuni untuk mengampuni. Lakukan yang paling mendasar dengan hukum kasih tadi, dengan giving. Dan yang kedua adalah forgiving. Mengampuni. Ini penting. Sebagaimana giving adalah hukum kasih, perwujudan dari hukum kasih. Forgiving juga perwujudan dari hukum kasih. Sebagaimana giving juga karakternya Tuhan yang paling utama. Maka forgiving juga menjadi ciri khas kasih Allah yang paling utama dalam hidup kita. Itu sebabnya ini dikatakan, inilah maka kerajaan surga bersuka cita. Karena forgiving ini, hati Bapa yang murah, hati Bapa yang mengampuni, itu akan mengubah banyak hal. Kalau kita berkata bahwa, tapi Pak, nah ini soal giving lebih mudah, forgiving jauh lebih susah. Kenapa? Giving itu kita mempunyai, lalu kita bisa bagikan. Kita nggak kekurangan apa-apa, kita nggak terluka apa-apa, karena giving. Forgiving itu, kita tuh kurang dihargai, kita dilukai, lalu masih harus memberi pengampunan. Itu jauh lebih susah, forgiving. Forgiving itu jauh lebih susah. Tapi kita tidak bisa hidup dalam anugerah kasih Allah kalau kita tidak melakukan yang namanya forgiving. Sebab itu ciri khas karakter Allah dan ciri khas kasih Allah. Karena kalau kita tidak melakukan itu, Matius 18 ayat 35 itu mengkisahkan tentang orang yang berhutang. Kalau you lakukan itu kepada orang yang berhutang lain kepadamu, pada hutangmu sudah terlunaskan, maka dikatakan Bapa surga sangat marah dan menghukum engkau. Kalau engkau bisa bernyanyi bersyukur pada satu sisi, Tuhan terima kasih, dosaku begitu banyak, engkau telah ampuni aku. Engkau bahkan bukan hanya ampuni, engkau berikan kepadaku. Engkau giving terlalu banyak berkat ini kepadaku. Aku berkecukupan, anak-anakku mandiri, semua dapat pekerjaan. Engkau terlalu, aku dulunya siapa Tuhan?
Tapi engkau forgiving, engkau mengampuni aku dan engkau giving. Tapi ketika hal yang sama kita pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain engkau juga tidak bermurah yang sama. Dan melakukan giving yang sama. Bapa di surga sangat marah. Karena citra namanya kau sebut, tapi perilakunya tidak kau lakukan. Engkau mengatakan aku pengikut dan penyembah, dan karena Tuhan aku bersyukur, tetapi pola syukurmu itu tidak kau lakukan kepada orang lain. Itu menciderai yang namanya kasih Allah, citra Allah. Mungkin kita ganti bertanya, bagaimana caranya? Karena waktu tinggal 10 menit ke depan. Bagaimana caranya? Agar aku bisa mengampuni orang yang menyakiti aku. Agar aku bisa mengampuni orang yang melukai aku, bahkan mempermalukan aku. Aku dijahati, aku dilukai, aku dipermalukan, dan lain sebagainya. Orang paling susah mengampuni karena lukanya bukan di fisik. Lukanya bukan hanya di hati, lukanya itu di jiwa. Yang melukai semuanya, dia dipermalukan sedemikian rupa. Bagaimana aku bisa mengampuni? Kalau Petrus pernah tanya, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Enggak, 70 kali 7 kali. Berapa kali aku harus mengampuni? Itu ekspresi yang hampir sama dengan bagaimana aku bisa mengampuni? Sampai berapa kali aku bisa mengampuni? Bagaimana caranya? Saudara, jika saudara lakukan sendiri, maka pasti kita tidak bisa. Sekali lagi, ini hukumnya Tuhan. Jadi engkau harus melibatkan Tuhan. Kalau kau lakukan dengan kemanusiaan kedagingan kita sendiri, nonsen, nggak bisa. Kedagingan kita itu hukumnya sederhana, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kedagingan kita itu keadilan, fairness, bahkan bukan hanya keadilan, pelampiasan. Kau permalukan aku double permalukan kau. Itu film-film silat itu seperti itu. Dendam Kusumat, Butong Shaolin, tarung itu, gara-gara murid-muridnya ini, lalu kemudian, begitulah. Kita hafal cerita Kopeng Hu, kita hafal Gan KL, kita hafal semuanya, karena itu bacaan kita dulu. Yang nggak baca itu berarti generasimu milenial. Dendam itu balas dendam itu cerita utama dari seluruh kehidupan manusia. Tetapi disinilah hukum roh itu berbeda. Bagaimana aku bisa? Bisa kalau engkau melibatkan Tuhan bersama-sama. Gini ceritanya, tubuh kita itu ibarat mobil. Tubuh kita itu ibarat kendaraan, mobil. Kalau kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau memberi, itu baru men-starter, dang, baru hidup. Dipanasi tak? Dengar khotbah ini dipanasi, dang, baru dipanasi, tapi kebul terus. Ya kan, mulek toh. Lama-lama kan kebulnya mulek karena enggak jalan-jalan. Tapi mau memulai pertama kali pasti sulit. Nah, untuk bisa jalan dan menjalankan pengampunan, kita tidak cukup mengamin, amin, benar Tuhan, aku mau, itu baru nyetater. Baik ketika kita mengatakan, tolong aku Tuhan. Kita diperlukan supaya ini jalan, mobilnya jalan, itu 2. 1, ada pengendaranya, ada sopirnya yang mengendalikan. Kalau kita yang mengendalikan, tubuh kita yang mengendalikan, enggak mau jalan. Tapi roh itu, yang penurut itu, daging itu lemah, alasannya banyak. Ya tapi ya, dia tidak memulai kok. Aku ke gereja dia tidak memulai kok. Aku ada di sini juga dia tetap cuek, madepnya ke tembok terus kok. Aku ketemu di sini juga dia membuang muka kok. Gimana aku bisa memulai? Nunggu situasi itu susah. Tapi kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus yang menjadi pengendali kita, dia tahu kapan itu start. Sekali lagi, dia tahu kapan itu start. Saudara, kalau sudah start, mobil kalau sudah mulai jalan, awalnya berat nggak? Berat. Tapi begitu sudah jalan, menjadi lebih mudah. Amin. Orang terkuat narik truk pertama kali berat. Begitu truk itu sudah jalan, ringan enggak? Ringan, apalagi jalannya turun. Begitu malah dikejar truk. Pertama kali semua yang saudara lakukan mengampuni pasti berat. Nggak bisa lah Pak, saya manusia, saya daging, saya kan seperti manusia lain. Ngapain you bicara seperti manusia lain? Kamu manusia ilahi, kamu tuh manusia Kristus. Kok semua manusia begitu Pak? Tidak. Ukuranmu siapa? Hei, ukuranmu siapa? Kan saya masih daging, ukuranmu daging.
Kan saya seperti manusia yang lain, Pak. Manusia lain apa bisa? Kan saya masih manusia. You bilang manusia, maka ukuranmu manusia. Tapi kalau gini, saya manusia, tapi manusia Kristus. Saya terlihat dari daging, tapi roh itu yang akan menorongku. Karena itu akan membuatku menurut. Jadilah manusia roh. Pengampunan hanya bisa terjadi oleh karena pertolongan roh. Dan ketika Anda sudah mencatat, ya saya mau, amin Tuhan, tolong. Itu starter, deng. Dan dibutuhkan Tuhan, Roh Kudus untuk mengendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu tujuannya. Ya, kalau sudah jalan, kalau enggak itu muter-muter terus, saudara. Bolak-balik itu ceritanya begitu. Seolah-olah saya sudah mengampuni, ceritanya mengampuni. Pengampunan itu bukan tujuan akhir. Sekali lagi, pengampunan itu bukan the last destination, bukan tujuan akhir. Ada orang mengatakan begini, saudara. Aku tuh sudah mengampuni, orangnya sudah tak ampuni. Tapi gimana ya Pak? Asal ketemu sama dia, aku sudah mengampuni, pengampunan menjadi tujuanmu. Pengampunan bukan tujuan. Pengampunan adalah sebuah tahap, ada tujuan yang lebih baik lagi. Tujuan yang Tuhan prepare buatmu. Melalui pengampunan dulu. Pengampunan bukan tujuan. Tujuanmu adalah you happy. You menjadi bagian dari orang yang berbahagialah. Orang yang bisa memberkati. Orang yang bisa berkarya. Dan mengalami kepenuhan Kristus. Itu tujuannya. Tapi tanpa pengampunan you gak bisa sampai sini. Jadi jangan, aku sudah mengampuni. Sudah selesai. Dia sudah pernah bersalah kepadaku. Aku sudah mendatangi. Aku sudah mengampuni kamu. Dah selesai. Dah gitu aja. Hidupnya selesai. Aku gak peduli. Karena aku sudah mengampuni kamu. Itu bukan tujuan. Tujuan akhir kita adalah membangun kerajaan Allah. Tujuan akhir kita adalah mengalami kepenuhan Kristus. Tujuan akhir kita adalah mengalami kegembiraan, sukacita, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, ketika pengampunan satu tahap sudah kau lakukan, maka tahap yang lain akan Tuhan berikan. Curahan karunia-karunia yang lain yang menggembirakan, yang melepaskan, yang meringankan, yang memerdekakan, itu terjadi. Kalau engkau sudah mengampuni, ini sudah aku mengampuni. Dan Roh Kudus Tuhan sudah mengendalikan hidupmu. Dan kau sekarang setting your goals, tujuanmu. Tujuanmu untuk memuliakan nama Tuhan. Mengalami kepenuhan Kristus. Menjadi orang yang paling happy dan berbahagia. Sehingga semua tahap demi tahap yang lain yang Tuhan percayakan padamu dimulai dari situ. Kasih sebagai landasan fondasinya. Ekspresi kegerakannya mulai mengalami pertumbuhan ketika ia dilakukan dalam giving and forgiving. Dan dia mulai bertumbuh, benih itu menjadi pohon yang begitu lebat, yang memberkati aneka ragam burung, binatang, ataupun siapa yang berteduh. Memberikan damai, memberikan hikmat, memberikan berkat di luar kita rencanakan sebelumnya. Sebab Allah mengerjakannya di dalam hidupmu. Dan kau akan menjumpai, untung dulu aku mengampuni dia. Dan sekarang aku mengasihi dia. Untung aku sudah mengalami tahap-tahap itu. Sekarang aku tahu ya my destiny. Sekarang aku tahu, mengerti. Kenapa kasih itu harus diekspresikan dalam giving and forgiving. Kenapa aku ngerti sekarang. Jalan pengendalian kehidupan itu di tangan Tuhan. Gereja akan mengalami pertumbuhan. Hidup kita akan mengalami pertumbuhan. Pintu berkat akan tercurah dan terbuka. Jika Tuhan sudah membukanya, gak ada yang bisa menutupnya. Jika Tuhan sudah mengangkat hidupmu, tidak akan bisa menurunkannya. Sebab Tuhan akan memulainya di sini. Melalui saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau berfirman. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau membukakan rahasia kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Lukas mengatakan kepada kami bahwa kami harus mengampuni. Karena kami menerima anugerah kasih dan hidup dalam kasih. Sebagaimana dicirikan citra anak-anak Allah, sebagaimana citra Sang Bapa. Maka kualitas karakter itu harus kami lakukan. Melalui giving and forgiving. Kami akan melalui tahap-tahap berikutnya dalam karunia-karunia rohani yang lebih besar lagi. Lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara dan Engkau memberkati setiap kami dalam Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tahu bahwa